Perkenalkan, nama saya Ginko Bagus Prahara. Saya mahasiswa Universitas Telkom dari jurusan Fakultas Ilmu Terapan dari jurusan Teknik Komputer. Di sini saya akan menjelaskan cara membuat skema jaringan di paket tracer. Di skema tersebut terdiri dari dua buah jaringan yang memiliki host yang berbeda. Tiap jaringan memiliki beberapa server, yaitu DNS server, DHCP server, FTP server, mail server, dan web server. Baiklah, pertama saya di sini akan menjelaskan apa itu DNS. DNS adalah Domain Name System. DNS digunakan untuk memetakan IP menjadi sebuah nama. Artinya, jika saya mempunyai server baik web server, mail server, atau FTP server dengan IP 192.168.1.1, saya dapat merubah IP tersebut menjadi sebuah nama. Misalnya, saya ganti dengan nama ginko.com. Nah, DHCP sangat mempermudah kita dalam mengakses suatu server. Artinya, jika kita ingin mengakses suatu server dari command prompt baik web browser, kita tidak perlu mengetikkan IP-nya, tetapi kita hanya perlu menuliskan nama yang sudah kita atur di DNS agar bisa mempermudah kita membukanya. Jadi di DNS sangat membantu bagi kita. Kita lebih mudah mengingat suatu nama dibandingkan suatu angka. Bayangkan jika kita ketika ingin membuka Facebook, kita harus memasukkan IP dari Facebook tersebut. Sekarang kita bayangkan bagaimana rumitnya jika kita ingin surfing atau browsing di sebuah situs, kita harus mengingat dari IP si situs tersebut. Nah, yang kedua adalah DHCP server. DHCP adalah Dynamic Host Configuration Protocol yang berguna untuk membagikan IP dari server ke klien. Artinya, kita tidak perlu mengkonfigurasi IP komputer kita untuk berkoneksi dengan suatu server. Nah, lagi-lagi kita di sini dipermudah oleh DHCP server untuk DHCP server untuk mengakses suatu jaringan. Jadi kita tidak perlu repot-repot mengatur IP pada komputer kita. Nah, yang ketiga adalah SMTP server atau mail server. SMTP itulah Simple Mail Transfer Protocol yang berfungsi sebagai server email dari suatu jaringan tertentu. Nah, email sendiri adalah pesan yang terdiri dari atas kumpulan karakter ASCII, ASCII, atau string dalam format RFC 821. Nah, ditemukan dan dikembangkan pada 1982. Yang keempat adalah FTP. FTP adalah File Transfer Protocol. Protokol yang digunakan untuk transfer berkas, file, atau komputer. Transfer di sini adalah baik mengunduh ataupun mengunggah suatu file. FTP terletak pada layar application. Kita lanjut ke web server. Web server berguna untuk mengakses sebuah web pada suatu jaringan tersebut. Kita di sini menggunakan HTTP, Hypertext Transfer Protocol, yang biasa digunakan pada situs-situs umum lainnya di internet. Baiklah, sekarang kita mulai membuat skema jaringan pada Cisco Packet Tracer. Pertama, bukalah Cisco Packet Tracer. Nah, di sini saya menggunakan Cisco Packet Tracer Student 6.1.1.1. Setelah jendela Cisco terbuka, mulailah kita memasukkan perangkat. Pertama, kita masukkan server untuk
skema jaringan ini. Server terletak pada tabulasi and device. Dengan server. Masukkan 5 server pertama untuk jaringan pertama. Kemudian kita masukkan switch untuk menghubungkannya. Di sini ada beberapa switch. Kita bisa memakai salah satu di antaranya karena fungsi dasarnya sama. Di sini hanya berbeda jumlah port yang disediakan. Kita pakai yang 2950/24. Nah, kita masukkan 2 klien. Kita gunakan PC. Kemudian kita masukkan router untuk penghubung jaringan satu dengan jaringan yang lain. Kita masukkan 5 server lagi. Kemudian kita masukkan switch, kita tabulasi switch, masukkan 2 buah PC. Nah, mari kita hubungkan dengan kabel. Ini kita akan menggunakan kabel straight karena kita menghubungkan device yang berbeda. Kita gunakan first internet 0/2 karena 0/1 akan kita gunakan untuk menyambungkannya ke router. Kenapa kita menggunakan kabel straight? Karena kita menghubungkan beberapa perangkat yang berbeda. Ada beberapa dasar perangkat yang jika dihubungkan dengan perangkat berbeda menggunakan kabel straight. Karena kabel cross digunakan untuk menghubungkan beberapa perangkat yang berbeda. Tidak semua perangkat berbeda kita bisa hubungkan dengan cross, tapi beberapa perangkat tertentu seperti switch ke PC, switch ke server, dan lain sebagainya. Ulangi pada jaringan yang satu lagi. Oh, di sini ada yang merah, berarti ada kesalahan dalam pemasangan kabel. Kita cek, mungkin kita salah memasukkan ke portnya. Tadi kita salah memasukkan port pada isinya. Aturan yang kita gunakan adalah first internet. Setelah itu agar memudahkan kita untuk mengkonfigurasinya, kita rubahlah nama perangkat-perangkatnya sesuai yang akan kita gunakan. Nah, kita akan merubah nama pada server pertama. Kita ganti saja ini untuk DNS. Di sini saya menggunakan IP kelas C. Yang pertama kita gunakan 1.1. 1.1 akan kita gunakan sebagai gateway, maka DNS kita pakai 1.2. Kedua untuk HTTP dan 2.1.3 yang bisa adalah
Selanjutnya adalah web server HTTP. Kita gunakan 192.168.1.5. Terakhir kita gunakan HTTP. Pertama channel kita ganti dengan admin 1. Posisi 1 kita ganti 1. Ulangi langkah yang sama pada jaringan yang berikutnya. Kita pakai 1.2 di sini untuk gateway-nya dan itu untuk DNS-nya. Sekali lagi, penamaan ini agar mempermudah kita membedakan perangkat satu dan perangkat yang lainnya. Sama di sampel isi 2 kita menjadi 2. Bisa kita ganti. Baiklah, sudah selesai dari penyusunan perangkat dan penggantian nama-nama perangkatnya. Sekarang kita akan segera mulai untuk mengkonfigurasinya. Oke, baiklah, pertama-tama kita akan mengkonfigurasi IP pada perangkat server. Kita bisa mengkonfigurasi IP di tabulasi desktop dan IP configuration. Setelah kita sudah menambahkan tadi, kita pakai detektif 2, kita tap saja subnet marknya sudah otomatis keluar pas C. Nah, di sini kita atur gateway-nya. Gateway-nya kita beri 192.168.2 karena DNS server kita konfigurasi, dan untuk IP DNS servernya ya IP DNS sendiri tersebut. Nah, kemudian kita lanjutkan ke DHCP dengan IP pada server DHCP sama seperti tadi, sesuai yang kita namakan tadi. Kita bisa jadi 3 ya, gateway di sini diperuntukkan agar kedua jaringan tersebut dapat berkoneksi satu sama lain. Gateway sendiri itu ibaratkan pintu gerbang untuk sebuah jaringan. Jadi ketika suatu jaringan ingin connect dengan jaringan yang lain, dia harus masuk melalui gateway, melalui gerbang si internet tersebut. Oleh karena itu, untuk menghubungkan dua buah jaringan, kita harus memiliki gateway. Kalau kita tidak mempunyai gateway, bagaimana jaringan yang lain akan masuk jika kita tidak mempunyai gerbang?
default gateway dan DNS server di sini tidak diisi juga tidak berpengaruh karena server tidak digunakan untuk berkoneksi dengan jaringan lain, dia hanya memberi data tapi tidak mengakses data ke server yang lain, terutama pada jaringan lain. Itu mestinya sama ulangi langkah-langkahnya. Nah, kita masuk ke jaringan selanjutnya. Stop. Ini kita memakai 2.2. Subnetnya sama, kita tag akan 2 otomatis subnet untuk kelas C. Nah, gateway-nya kita di sini menggunakan 2.1 dan gateway-nya kita mengapa 2.2. Ulangi angkanya. Di jaringan yang kedua. Dan kita masuk ke server webnya. Kita beli 25. Kita masuk ke email. Tapi tidak kita atur IP-nya karena akan diberi IP nanti oleh si DHCP server. Nah, pertama kita akan mengkonfigurasi DNS. Nah, kita untuk mengkonfigurasi DNS-nya kita dapat membuka tabulasi service. Pertama kita off-kan semua dulu service-nya. TTP tidak perlu di-off-kan untuk mencoba apakah web pada DNS dapat terbuka. Sebenarnya kita web server kita jadikan satu di DNS bisa, agar lebih konkretnya di sini saya membuat 2 buah web server agar dapat membedakan yang mana yang ada di DNS dan yang mana yang ada di web server sendiri. DHCPO lakukan semua service agar service DNS berjalan dengan lancar, tidak bertabrakan dengan service yang lain. Karena service yang lain sudah kita atur di server yang lain. Kita masuk ke DNS. DNS-nya untuk si DNS itu sendiri, saya beri nama dns.info.com. Kita add, nah, kemudian kita atur di soalnya. Servernya kita punya ns1.info.com. Nah, kemudian
dan juga dns.info.com. Minimum TTL itu time to live. Jadi waktu untuk kita mengakses ke web tersebut dan meninggalkan web tersebut. Supaya terakhirnya adalah waktu di DNS itu ketika diakses bertahan seberapa lama. Di sini kita lihat dari 8.400. Oh ya, di sini satuannya adalah second atau detik. Jadi ini 1 jam, 1 jam, dan 10 menit, dan ini 24 jam. Oke, kita add. Nah, motif yang kedua kita akan membuat DNS untuk FTP-nya. Kita ganti di sini FTP dan IP-nya kita beri IP FTP itu 4. Tidak perlu kita buat soalnya karena tidak terlalu dibutuhkan. Selanjutnya kita akan membuat untuk si web server. Web server kita beri kekhususan tidak perlu memakai subdomain. Kita gunakan IP-nya 1.5. Kita add IP-nya, soalnya kita juga akan buat. Di sini kita tidak perlu memakai subdomain sama seperti DNS tadi. Kita add. Oke. Selanjutnya kita akan membuat untuk emailnya. mail.info.com dengan IP 1.6. Add menambahkannya. Oke. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi DHCP server. Seperti tadi kita off-kan semua service. DHCP kita on-kan satu DHCP. Terus standar dari tadi yang sebagai servernya. Dan sini ada start IP address. Start IP address itu kita memberi IP kepada klien dimulai dari IP berapa, IP 10, kemudian kita save dan kita close. Nah, selanjutnya adalah FTP sama seperti tadi, kita off-kan semua servisnya. Nah, di sini FTP. Nah, seperti kita tahu FTP adalah ibaratnya file server, tempat file-file itu disimpan dalam server. Nah, sini kita akan membuat user atau akun untuk mengakses FTP. Misalnya kita beri nama admin dan password admin. Nah, di sini ada beberapa hak aksesnya. Ada write, ada read, ada delete, ada rename, ada list. Nah, kita gunakan full hak aksesnya untuk admin. Add. Sederhana, di FTP kita hanya menambahkan memberi akun untuk mengakses FTP tersebut. Di web, nah di web ada script HTML untuk yang ditampilkan pada webnya. Di sini akan saya rubah untuk membedakan antara si web DNS dengan web servernya. Dan kita off-kan semua servisnya.
Di server web juga sederhana, kita hanya mengedit teks HTML-nya, kita close. Di email sama, kita service, kita open semua paket. Lalu email, kita namakan di sini domainnya mail.info.com. Nah, di sini kita akan setelah memberi nama domainnya, kita klik set untuk menerapkan domain tersebut untuk email, untuk web, untuk server kita. Nah, di sini kita membuat user atau akun untuk si mailnya tersebut. Pertama kita beri user namanya admin dengan password admin. Yang kedua, nama user dengan password user. Cukup sederhana untuk pembuatan email mail server. Kita close. Baiklah, selanjutnya kita mengkonfigurasi server pada jaringan yang satu lagi. Service, ini kita mengkonfigurasi DNS-nya. Sama seperti tadi, kita on-kan semua paket. Ini HTTP saya on-kan untuk membedakan web yang ada di DNS dan web yang ada pada web server. Nah, di sini saya memberi nama DNS-nya untuk si DNS sendiri adalah dns.icon.com. Nah, ini pilih record dan address 2.2. Dan kita add, kita buat passwordnya dns.icon.com. Seperti tadi caranya add, kita buat untuk FTP-nya. Kemudian untuk website yang masuk domain, pada kesalahan 4. Dan selanjutnya kita save. Karena kita sudah meng-add-nya tadi, menambahkan tadi, kalau ada perubahan kita setelah merubahnya kita klik save. Kita buat itu jika Anda kurang yakin, bisa kita samakan dengan DNS atau jaringan yang lagi. Jika ada yang kurang satu, yaitu dari soasi.iko.com atau si web server. Jangan lupa on-kan service DNS agar DNS itu bisa bekerja. Selanjutnya kita konfigurasi untuk server PHP-nya. Lakukan semua paketnya.
Hasilnya kita geser sudah sama yang sekarang artinya arti dibanding 10 kita pasang angka X. Dan itu kita masuk ke activity server. Maka semua paket yang kita membuat password yang satu kita beri aksesnya penuh. Selesai. Buat servernya kita on kan, kita bedakan lagi. Lakukan semua paket. Kembali server. Lakukan semua paketnya terlebih dahulu. Masuk ke mail. Ini kita setting mailnya itu iko.maya.iko.com sesuai yang kita atur di DNS. Dan kita klik set untuk menerapkan di domain tersebut. Password dan tadi ada bisa baiklah, sekarang kita akan mengkonfigurasi PC klien dan mengetes server-server yang telah kita buat tadi. Pertama kita akan mengkonfigurasi pada PC admin 1. PC, lalu kita akan merequest IP dari DHCP server. Untuk requestnya klik DHCP. Yang merequest IP dan IP berhasil di request dengan IP yang tadi kita mulai ada 110. Kemudian kita close. Kita konfigurasi email. Ini kan nama untuk pengguna dari admin 1 yang akan menggunakan email. Admin emailnya kita add dengan DNS email tadi. Nah, incoming servernya adalah pesan masuk melewati server mana, yaitu server maya.info.com. Nah, outgoingnya yang pesan email keluar lewat server mana, yaitu info.com. Tulisannya tadi yang kita buat di file server, yaitu admin dan username dan password. Oke, kemudian kita klik save, kemudian di save dengan sukses, artinya email yang telah kita setting pada PC admin berhasil di request. Selanjutnya kita akan melihat konfigurasi dari DNS. Nah, ini adalah DNS dari si jaringan kita ini, yaitu 1.2. Kemudian kita akan membuka FTP server dari PC
admin 1, FTP dari FTP servernya ftvpinfo.com, kemudian enter, klik dulu, exit. Oke, setelah itu masuk ke FTP, yaitu ftvpinfo.com. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan username yang telah kita buat tadi pada FTP server. Username admin dengan password. Kita akan melihat isi dari directory si FTP server dengan mengetik clear, kemudian enter. Nah, ini adalah isi dari directory FTP server. Kemudian kita akan masuk ke PC selanjutnya, yaitu PC user 1. Sama saya desktop, DHCP untuk request IP version request, kemudian email, itu user, karena kita membuat 2 user kan akun sudah dipakai untuk PC admin 1, sekarang kita gunakan user dengan file servernya .info.com. Username-nya telah kita buat, yaitu user, kemudian set email. Oke, email berhasil dikonfigurasi dan ini sudah keluar siapa sukses. Kemudian kita akan melihat DNS yang ada pada info.com. DNS lookup info.com. Nah, yang kita gunakan adalah untuk info.com 1.2 DNS-nya dengan alternative answer-nya di info.com ini ada DNS dengan IP 192.168.1.1. Kemudian kita akan mengecek NTP-nya sudah untuk melihat directory-nya kita bisa klik. Kemudian close. Baiklah, selanjutnya kita akan mencoba DNS web pada DNS dan web pada web server, dan juga mencoba mengirim dan menerima email. Sama dari admin 1, karena kita di info.com. Nah, di sini seperti yang kita edit tadi di script HTML pada web servernya dengan info.com dan di pemerintahan dan di info.com, dan kita akan buka website yang ada pada DNS. Nah, ini script HTML default dari si servernya. Nah, sekarang kita akan mencoba mengirim email ke user 1. Kita tunjukkan email ke siapa, ke user 1 @mail.info.com. Kliknya coba klik send sukses. Ini email telah dikirim. Sekarang kita mencobanya pada PC user 1 info.com. Ya, sesuai. Ada info.com. Oke, sesuai. Kemudian kita coba emailnya. Terlihat apakah ada email masuk. Ada email masuk dari si admin, yaitu dari tadi feedbacknya. Nah, coba dan isinya bismillah. Sekarang kita reply. Klik send.
Setelah dikirim, kita cek lagi di admin apakah ada email masuk dan isinya oke, berhasil. Sekarang kita akan mengkonfigurasi dan mencoba server-server yang telah kita buat pada isi jaringan 2.2.1. Maka klik yang pertama ke admin 2, kemudian kita request DHCP, oke, berhasil sesuai. Kemudian kita konfigurasi emailnya, admin email yang menggunakan server dari filenya yang berhasil. Kemudian kita tes upload. Oke, sekarang kita masuk ke selanjutnya request DHCP berhasil. Sebenarnya berhasil. Kita coba Nah, sekarang kita akan mencoba web yang ada pada DNS dan web yang ada pada web server, dan juga pengiriman email dan penerimaan email. Coba kita buka isi admin 2, go.com. Oke, berhasil. Kemudian berhasil. Kemudian kita akan mengirim email ke user.go.com. Subjeknya coba oke, berhasil dikirim. Nah, sekarang kita buka user, kita coba di user juga di go.com. Oke, berhasil. Oke, berhasil. Kemudian kita coba apakah ada email masuk atau tidak. Email masuk dari admin dan kita balas. Kirim, langsung dikirim. Kemudian kita isi admin melihat apakah ada email masuk atau tidak. Langsung. Oke, sudah masuk. Baiklah, selanjutnya kita akan menghubungkan kedua jaringan ini yang akan saling terhubung jika jaringan 1.1 ini mengirim email ke jaringan 2.1 ini akan berhasil dan dapat menerima email dari 2.1. Kemudian jaringan 1.1 dapat mengakses dari
web server dan FTP server dari 2.1 dan juga sebaliknya. Oke, pertama kita hubungkan dua jaringan itu dengan router. Nah, pertama kita akan mengkonfigurasi router. Nah, setelah itu kita buka config. Nah, di sini kita isikan gateway dari si jaringan yang pertama, yaitu jaringan 1.1 yang pertama. Pinnya 1.2, 1.1 gateway yang telah kita sediakan tadi. Jangan lupa ini klik on. Oke, kemudian di pas Ethernet 1 kita isikan gateway dari jaringan satu, kemudian kita on. Oke, sedang mencoba orange. Oke, sudah hijau. Berarti kedua jaringan tersebut sudah terhubung. Kemudian kita akan coba mengetes dengan ping. Oke, dengan ping berhasil. Oke, sekarang kita akan mengkonfigurasi agar keduanya bisa saling mengakses server-server di antara jaringan yang lain. Kuncinya ada di DNS. Kita tinggal memasukkan DNS dari jaringan yang lain. Sesuaikan dengan IP yang ada pada jaringan tersebut. Benarnya kemudian FTP-nya, kemudian dari webnya, oke, dan juga sebaliknya pada DNS jaringan kedua kita menambahkan DNS jaringan 1. Sekarang kita akan mengkonfigurasi mail dari iko.mail.iko.com. Nah, sekarang kita tambahkan mail iko.com itu satu titik. Nah, sekarang kita akan mencoba kedua jaringan mengakses satu jaringan lain dengan jaringan yang lain. Maka kita akan mengakses dari website dari ginko.com mengakses ke iko.com. Oke, bagusnya. Kemudian kita akan mencoba mengakses FTP dari FTP.com. Kita masuk salah password. Kita masuk isi directory dari iko.com.
Sekarang kita akan mencoba mengirim email dari admin ke email 1 ke admin 2 di iko.com. Berhasil dikirim. Oke. Sekarang kita akan mencoba pada PC admin 2 di iko.com mengakses info.com. Oke, berhasil. Kita akan mengakses FTP dari info.com. Sekarang kita akan mencoba email apakah masuk atau tidak pada admin 2 di maya.iko.com. Oke, masuk dari info.maya.iko.com berarti yang tadi kita konfigurasi berhasil. Kemudian kita coba kita kirim ke maya.iko.com. Berhasil. Oke. Kemudian cek masuk dari admin. Oke, sekarang kita ke user maya.iko.com. Bisa dikirim. Nah, kita cek di user 2 di user.mail.iko.com. Oke, masuk. Oke, sekian dari saya bagaimana cara membuat skema dengan dua jaringan di dalamnya yang berisi dari beberapa server. Mohon maaf atas beberapa kesalahan. Manusia adalah makhluk yang tidak luput dari kesalahan. Terima kasih. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.